Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gilang Kartika Hanum, Master Pendidikan selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, serta teman-teman sejawat kelas yang saya banggakan. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Langsung saja, adapun topik materi yang akan kelompok kami sampaikan mengenai pengelolaan dan perencanaan karir dalam pendidikan. Saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok. 1. Fahru Rosi. Kedua, saya sendiri, Ainunisa. Ketiga, Rianti. Keempat, Lidiawati Indahsari. Kelima, Irma Dewiyanti. Keenam, Muhammad Ahli Sudin. Ketujuh, Muhammad Reja Muammar. Izinkan kelompok kami untuk menyampaikan pemaparan materi mengenai judul di atas tersebut. Titik awal dari perencanaan karir tergantung pada individu masing-masing, di mana setiap orang bertanggung jawab atas tercapainya karir masing-masing. Untuk mencapai tujuan akhir karir, organisasi atau lembaga pendidikan didorong menyediakan layanan konseling untuk memberikan motivasi dan pemahaman karir pada segenap karyawan, seperti dosen, guru, tenaga pendidik, dan lain-lainnya. Nah, layanan konseling adalah layanan bantuan untuk seseorang agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Artinya gini teman-teman, jadi untuk tercapainya karir itu sendiri dari tersedianya layanan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang. Jadi dengan adanya layanan konseling ini, di sini akan membantu seseorang untuk mengembangkan atau meningkatkan jenjang karirnya di dunia perkantoran atau dunia pendidikan. Pada sebuah organisasi tentu karir itu dibutuhkan untuk memperbaiki potensi pendapatannya, baik dalam segi finansial atau dari segi prestasi seseorang. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karir. Kata karir dapat dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda. Dari satu perspektif, karir merupakan urut-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama masa hidupnya yang objektif. Ini merupakan karir yang objektif. Meskipun demikian, dari perspektif lainnya, karir terdiri atas perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena seseorang semakin menjadi tua. Ini merupakan karir yang subjektif. Kedua perspektif tersebut terfokus pada individu, menganggap bahwa orang memiliki beberapa tingkat pengendalian terhadap nasib mereka, sehingga mereka dapat mengubah peluang untuk memaksimalkan keberhasilan dan kepuasan yang berasal dari karir mereka. Di sini selanjutnya ada pengertian karir menurut Suprihanto. Menurutnya, karir adalah menunjukkan perkembangan para karyawan secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, pengertian karir tidak hanya terfokus pada individu, melainkan juga organisasi. Suatu pekerjaan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang dalam suatu organisasi yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Jadi istilah karir itu tidak terlepas dari kata pekerjaan. Karir juga suatu proses pembelajaran dan peran-peran yang disanding sepanjang hidup. Pada dasarnya, istilah karir ini berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang dan merupakan suatu pekerjaan yang tunggal. Namun,
Pada saat ini, dalam dunia kerja, istilah karir dipandang sebagai suatu proses belajar dan pengembangan diri yang berkesinambungan. Semakin banyak pengalaman yang telah didapatkan dalam dunia kerja dan dalam kehidupan, semakin lengkap jalur karir unik yang dapat dibangun juga dikembangkan. Kegiatan seperti olahraga maupun rumah tangga sekalipun dapat digunakan sebagai bukti kepada calon pemberi kerja bahwa Anda adalah sosok yang paling tepat untuk pekerjaan tersebut. Komponen karir dalam organisasi. 1. Alur karir. Pola pekerjaan yang beruntun. 2. Tujuan karir. Pernyataan posisi yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perencanaan karir. Seleksi tujuan karir dan arus karir. 4. Pengembangan karir. Seleksi tujuan karir dan arus karir. Tipe career. Study stage. Mengabdikan diri dalam suatu jenis pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan profesi pada lembaga pendidikan yaitu guru, pustakawan, dosen, dan lain-lain. Linier. Adanya peningkatan ke atas dalam satu jenis pekerjaan. Misalnya saat ini Anda bekerja sebagai guru atau dosen pendidik, kemudian Anda beralih menjadi kepala sekolah atau dekan. Spiral. Tetap menekuni satu bidang pekerjaan dalam waktu tertentu, kemudian beralih pekerjaan dengan menggunakan pengalaman yang sudah ada. Misalnya Anda bekerja di sebuah lembaga pendidikan sebagai dosen. Kemudian beberapa tahun kemudian Anda beralih menjadi konselor pendidikan. Transitory, beralih karir dalam jangka waktu yang cepat. Misalnya Anda bekerja sebagai dosen kemudian beralih profesi sebagai seorang analis. Kemudian individual career planning. Seperti apa itu individual career planning? Individual career planning adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah lengah untuk menggapai tujuan karirnya. Keterlibatan lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam membantu siswa untuk mengidentifikasi dalam mengembangkan karirnya. Kemudian alur individual career planning. Apa saja alur-alurnya? Pertama, penilaian diri, yaitu mengenali kesempatan untuk perbaikan. Yang kedua, periksa realitas, mengenali kebutuhan realistik untuk berkembang. Yang ketiga, penetapan sasaran, mengenali sasaran dan metode untuk menentukan kemajuannya. Yang keempat, rencana tindakan, yaitu mengenali langkah dan jadwal untuk mencapai sasaran. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan karir dalam diri seseorang. Apa saja? Pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pengalaman bekerja. Yang ketiga, sikap atasannya. Yang keempat, prestasi kerja. Yang kelima, bobot pekerjaannya. Yang keenam, lowongan jabatan. Yang ketujuh, produktivitas kerja. Yang kedelapan, manfaat program pengembangan karir. Yang kesembilan, meningkatkan motivasi kerja dosen atau guru atau tenaga kependidikan. Yang kesepuluh, membantu pengembangan budaya mutu dan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Yang ke-11, memperbaiki implementasi standar SPMI khususnya standar dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ke-12, menggunakan segenap potensi yang dimiliki secara baik dan bermanfaat. Yang ke-13, meningkatkan tingkat keilmuan dengan baik dengan mengikuti step pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang ke-14, adanya tantangan dalam belajar yang membuat individu dapat melangkah menjadi lebih baik lagi.
Dan yang ke-15, meningkatkan tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun jenis pekerjaannya. Fungsi perencanaan karir tenaga kependidikan. Fungsi perencanaan karir pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan internal. Dengan membantu karyawan, dalam hal ini tenaga kependidikan di dalam perencanaan karir, maka Departemen SDM dalam organisasi pendidikan tersebut dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi organisasi pendidikan. Berikutnya, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu dalam penyediaan internal bakat-bakat karyawan yang dapat dipromosikan guna memenuhi lowongan yang disebabkan oleh pensiun, pengunduran diri, dan pertumbuhan. Berikutnya, memudahkan penempatan ke luar negeri. Organisasi pendidikan menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi dan menyiapkan karyawan ke seluruh penjuru dunia. Berikutnya, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Perencanaan karir membantu karyawan yang beraneka ragam latar belakangnya di dalam mempelajari harapan-harapan organisasi pendidikan. Berikutnya, mengurangi pergantian, meningkatkan perhatian dan kesepakatan karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan. Berikutnya, menyaring potensi karyawan. Perencanaan karir mendorong karyawan untuk lebih selektif di dalam menggunakan kemampuannya sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Berikutnya, meneruskan pertumbuhan pribadi. Perencanaan karir mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Berikutnya, mengurangi penimbunan. Perencanaan karir menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer yang mementingkan dirinya sendiri, serta menyadarkan bahwa Departemen SDM bukan departemen yang menentukan segala-galanya. Berikutnya, memuaskan kebutuhan karyawan. Adanya kesempatan pada karyawan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhi kebutuhan individu akan harga dirinya, menjadikan karyawan mudah merasa puas. Berikutnya, yang terakhir, fungsi perencanaan karir tenaga kependidikan adalah membantu perencanaan tindakan secara afirmatif. Perencanaan karir membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting serta pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditentukan. Perencanaan karir tenaga kependidikan. Berdasarkan pengertian perencanaan karir, berarti perencanaan karir tenaga kependidikan adalah suatu proses di mana tenaga kependidikan dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya di dalam dunia pendidikan. Penilaian kesempatan organisasi pendidikan dengan menanyakan hal-hal berikut. 1. Apa prospek promosi atau transfer dari pekerjaan saya saat ini? 2. Berapa presentasi tenaga kependidikan yang mencapai tingkat sasaran tertentu di dalam organisasi pendidikannya? 3. Bagaimana kisaran gaji untuk berbagai jenjang jabatan? 4. Di mana pertumbuhan yang paling cepat dan oleh karenanya kesempatan promosi paling luas di dalam organisasi pendidikan? 5. Sekiranya saya menemui jalan buntu, jalur karir apalagi yang tersedia agar saya dapat bergerak naik di dalam organisasi pendidikan? Kesimpulan dari pemaparan materi yang kami sampaikan pada saat ini adalah 1. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Kedua, jalur karir adalah urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, tujuan karir adalah di posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Keempat, pengelolaan dan perencanaan karir tenaga kependidikan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan organisasi atau lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan karir yang diharapkan dapat memuaskan tenaga pendidikan individu, menyiapkan tenaga kependidikan atau akan tugas-tugas yang lebih berat, dan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan sekaligus meningkatkan kompetensi organisasi atau lembaga pendidikan dalam menghadapi persaingan bebas.
Demikian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini.